Baik, mitra TU Center, kali ini saya bertemu kawan baru Kang Ian, tapi rasanya udah kenal lama karena sebagai penggiat UKM yang sudah memiliki kegiatan asam garam membina UKM. Saya benar-benar nih baru pertama kali ketemu, chemistry-nya langsung nyambung karena dalam perjuangan yang sama dalam membina UKM. Saya lagi bikin TU Center ya, itu akan menjadi hub, menjadi platform yang membuat nanti itu para UKM bisa mencari solusi dengan mudah di internet, menggabungkan seluruh data, mengumpulkan seluruh data, akan kita usahakan satu persatu data-data mengenai pembina-pembina UKM dan juga para penggiat UKM untuk dapat bergabung. Dan ini mungkin salah satunya nih bisa bertemu walaupun saat ini malam-malam jam 10 malam ya gitu. Dan perjalanan habis ini langsung ke Bandung ya Kang? Betul, betul, ya? betul. Saya tinggal. Jadi mungkin Kang Ian bisa cerita gimana ini ya kegiatan pembinaan UKM yang Kang Ian sudah pernah laksanakan. Oke, baik teman-teman semua, salam kenal seluruh Indonesia ini. TU Center akan besar seluruh Indonesia, amin. Mungkin sampai ke internasional ya. Amin ya Pak. Ya, UMKM Indonesia ini bisa makin maju, nggak cuman jadi headline berita, tapi begitu-begitu aja ya. Gimana perannya UKM udah membantu pandemi kemarin dan beberapa kali krisis Indonesia, UMKM tetap bertahan, bahkan malah tambah banyak gitu ya. Saya cerita sedikit tentang background UKM saya gitu. Jadi semuanya bermula 2016. Saat itu sebenarnya saya di corporate gitu ya. Saya di salah satu perusahaan pembiayaan yang cukup besar di Indonesia. Sebelumnya juga saya pernah di retail, ya di retail cukup lama. Kemudian saya tergerak gitu, kebetulan ketemu beberapa teman di Makassar. Mereka ini para pendiri asosiasi UMKM. Kebetulan juga saat itu hobi saya adalah utak-utik desain lah ya. Ketemu dengan teman, minta didesainkan kemasan. Awalnya sebenarnya sesederhana itu aja. Akhirnya saya coba bantu, kemudian saya dipertemukan dengan asosiasi ini, terjadi chemistry lah gitu ya. Sampai kemudian singkat cerita saya dilibatkan beberapa kegiatan mengenai UMKM. Saat itu saya masih hanya membantu mengenai desain-desain sederhana yang terus terang itu saya belajar otodidak aja gitu. Yang penting tampilannya cakep lah gitu ya. Ya biasa-biasa aja. Nah, seiring berjalannya waktu, 2017 kita dapat kesempatan, asosiasi kami ini namanya Asosiasi UKM Mutiara Timur ya, dari Makassar. Kita dapat kesempatan untuk handle program CSR dari PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tugas kami adalah mendampingi UMKM yang telah mereka bina dan juga masyarakat di sekitar wilayah pemberdayaan PT Vale ini. Akhirnya kami mulai dengan survei seperti itu, kita cek apa kebutuhan UMKM, problemnya apa. Kemudian akhirnya kita bikinkan sebuah program. Kita desainkan program dan terus terang support PT Vale saat itu luar biasa. Kita diberikan kebebasan mau eksplor dengan cara apapun. Kita diberikan kebebasan. Ekspor ini UKM-nya gitu. Ya, eksplor. Tidak mau pakai program cara apapun silakan. Sehingga akhirnya kami menemukan satu metode bagaimana kami mendampingi UMKM lewat satu program yang namanya Sekolah UMKM. Jadi kalau browsing di Google, ketik Sekolah UMKM, itu akan muncul berita kami. Di PT Vale melakukan pendampingan UMKM, konsepnya adalah bimbingan UMKM. Nah, UMKM ini kita data, kita buka pendaftaran seluas-luasnya untuk masyarakat di sekitar perusahaan. Kemudian kita buat kurikulum. Setiap bulan saya bikin pelatihan, kemudian selesai pelatihan kita punya fasilitator. Itu berapa yang ikut tuh Kang Ian? Pertama sih pendaftarnya belum banyak ya, hanya nggak nyampe 100-an lah, nggak nyampe 100. 4 kecamatan Pak. Jadi tiap kecamatan paling 20-30 UMKM. Itu pun masih karena mereka kepo aja lah ya, istilah sekarang keponya apaan sih nih gitu. Namanya ada CSR gitu kan, kepo pengen datang gitu ya. Tahun pertama tidak banyak. Tapi di situ kita sudah mendampingi 1-2 UKM yang serius. Kita lakukan role model lah istilahnya dulu. Nah, program ini berjalan dari 2019 sampai 2021. Oh, pas pandemi dong? Iya. Ya, 2019 sampai Makassar tuh? Di Luwu Timur. Di Luwu Timur, betul. Jadi Kang Ian emang kerja di situ? Iya, jadi berdomisili di situ? Saya domisilinya Makassar.
Tapi ya PP, setiap kali ada schedule untuk bawakan training atau pelatihan, saya PP. PP ke Luhut Timur itu? Ke Luhut Timur, 12 jam dari kota Makassar lewat darat. Perlu ada perjuangannya biar terasa kesannya gitu kan. Nah, jadi ya seperti itu. Program bimbingan ini selain hanya memberikan edukasi via training ya, offline saat itu karena belum pandemi, 2019, berlanjut kepada pendampingan dari fasilitator kita. Pendampingan ini apa? Setiap minggu rutin dikunjungi UKM ini untuk dipantau usahanya. Jadi kita buatkan semacam rapor, terus step by step usaha UKM harus ngapain, gitu kan. Kemudian kita evaluasi. Kalau mereka mentok, mereka bisa konsultasi langsung. Ya, jadi UKM-UKM ini targetnya adalah naik kelas. Kita bikinkan kelas, gitu. Kelas dari mulai wirausaha baru atau pemula, kemudian menuju mandiri sampai mandiri. Bidangnya apa aja tuh dari 100 itu kira-kira? Semua, tapi kebanyakan olahan komoditi. Karena memang strong point kami saat itu adalah kita beberapa rekan ya, itu punya pengalaman di UKM juga, pengalaman punya usaha bikin keripik. Kalau di Makassar itu ada namanya Jalangkote ya, pastel gitu ya. Dia usaha pastel dari sekolah-sekolah dan segala macamnya. Sementara saya sendiri keluarga udah di F&B. Udah dari nenek moyang. Gitu. Keluarga kuliner di Bandung gitu kan. Jadi kita saling sharing. Orang tua ya, bisnisnya di siomay. Gitu. Siomay leker, tapi itu pesanan khusus hanya untuk catering dan pesanan khusus. Di Bandung. Di Bandung. Ya, kalau saya sendiri sekarang ini lagi mengembangkan bisnis UKM juga. Saya lebih main di tahu susu. Gitu. Praktekan ilmu lah ya. Gitu. Jadi kurang lebih di sana dari yang 100 tumbuh 200, 300 sampai terakhir kita hampir mencapai 600 UKM. 600 UKM dari 4 kecamatan. Dalam waktu 2 tahun? 2 tahun. 2-3 tahun lah. Gitu. Dan ini terus berkembang karena ternyata permintaan itu bukan cuma dari Luhut Timur aja. Karena pandemi ya kita melakukan perubahan lah ya di pandemi. Kita menyesuaikan dengan kelasnya yang tadinya offline jadi online. Dulu kita berpikir ini ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga di pelosok, ngerti nggak nih online? Ternyata banyak peminatnya. Dan kelas itu berkembang karena di bimbingan UKM ini kita buka. Nggak cuman peserta dari Luhut Timur. Ada Makassar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, semua masuk di situ. Ya akhirnya database-nya udah banyak banget lah gitu. Cuman ya secara official di data kami kurang lebih ada 600 gitu. Cuman peminat kami berapa ya? Ya mereka adalah sendiri dan Instagram kita ada. Kemudian kita buatkan juga websitenya gitu. Kemudian setelah itu sampai tahun 2021. Sampai tahun 2021. Kemudian habis itu Kang Ian kembali ke kebetulan Bandung. Harus kembali ke Bandung. Program masih berjalan. Jadi ada suksesor kita yang meneruskan di sana. Tetap berjalan. Pendampingannya tetap dilanjutkan. Itu jadi tetap program CSR-nya pakai CSR-nya PT Vale. PT Vale ya. Jadi sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan. Kalau boleh nanti tim CSR yang ada sekarang di PT Vale nanti mudah-mudahan kita akan bikin kerjasama dengan TU Center. Boleh. Gitu kan? Sehingga nanti program-program yang bagus-bagus itu bisa menjadi panduan atau untuk UKM-UKM lain di sekitarnya mendapat informasi yang lebih lengkap sehingga makin bisa banyak membina UKM lagi di daerah itu. Dan mudah-mudahan nanti Kang Ian bisa membantu TU Center nih. Boleh, kita bisa collab antara TU Center dengan Asosiasi UKM Mutiara Timur. Kebetulan karena asosiasi ini asosiasi non-profit. Jadi kita membuat sub bidang namanya untuk pengelolaan ini ya, konsultan lah. Jasa konsultannya kita ada, namanya Karya Nusantara Konsultan. Jadi di perusahaan konsultan ini ya itu untuk menangani semua program-program dan lain sebagainya. Kalau asosiasi murni hanya untuk mengadvokasi, mensupervisi dan lain sebagainya, memfasilitasi gitu. Mantap. Nah, kita juga udah bikinkan modul nih. Ada modul kita bikin untuk program selama pendampingan selama 12 bulan. Gitu. Apa aja yang harus dilakukan UKM, step by stepnya seperti apa. Kita modif gitu. Dan kita merilis saat di awal itu kita merilis bahwa UKM itu kita petakan ada 7 masalah, 7 persoalan krusial UKM. Gitu. Nah, mungkin kalau kita bahas di podcast ini
panjang nih. Panjang. Jadi itu nanti Ini jilid 2 kayaknya nih. Iya, itu jadi jilid 2. Ini mau minta sedikit minta sedikit pesan. Ya. Pesan-kesan Oke. baik untuk TU Center maupun buat ini para penggiat UKM dan Oke. UKM dan mitra UKM sendiri. Ada satu hal yang penting dari pengalaman saya bahwa UMKM itu berhasil tidaknya itu tergantung dari mindset. Mindset ini tidak bisa seketika dirubah begitu aja langsung jalan, nggak bisa. Ini butuh proses. Kenapa mindset? Karena terus terang UMKM itu banyak tantangannya. Sangat-sangat banyak, tapi bukan berarti tidak bisa dilewati, banyak yang survive. Hanya saja mindset kita itu saat ber-UMKM ya kita harus punya mental yang kuat, udah pasti. Ya, ini para pelaku UMKM di sini itu udah harus jadi hal dasar utama, bukan modal, mental dulu. Sanggup nggak mentalnya? Yang kedua, kita harus berani mau ya untuk mencari mentor. Apalagi yang belum pengalaman, karena mentor ini mempercepat proses kita, karena dia akan ngasih tahu nih jangan begini, jangan begitu dan lain sebagainya. Yang ketiga, berkomunitas lah, jangan jalan sendirian, udah nggak zaman. Ya, teknologi udah maju, informasi bisa didapat, tapi tetap kita makhluk sosial nih, kita butuh lawan bicara, lawan diskusi. Maka berkomunitas lah ya, cari komunitas, kemudian belajar dari sana. Jangan malu bertanya, gitu. Dan saya yakin kalau 3 hal ini dilakukan, untuk memulai usaha itu, saya terus terang saya bilang tidak sulit. Tidak harus modal uang ya, tidak harus modal uang. Saya praktekin di bisnis saya sekarang ini, tahu susu yang saya jalan dari 2021 ketika saya pindah, saya masuk ke tahu susu sampai hari ini 2023 ya, di bulan Maret ini total setahun, karena 2021 akhir ya, setahun setengah lah ya saya jalankan dari nol, belajar tanpa modal, kebetulan belajar sama teman. Saat ini saya bisa buka 1 pabrik dengan total cabang sudah ada 22 outlet. Wow. Ya, itu adalah hasil pembelajaran. Wow, luar biasa. Ya, dengan modal terus terang nol. Karena di situ saya belajar gimana kita membangun semua ini, ya kan? Kemudian membangun kepercayaan, melibatkan investor, kemudian operation dan lain sebagainya. Saya praktekin gitu supaya melakukan ini ya ada kebermanfaatnya buat saya gitu ya. Kenapa tahu ya? Karena tahu ini ya banyak orang ngelihat tahu ya tahu gitu loh. Kayaknya nggak menarik banget buat dijadiin bisnis ya. Tapi dari barang yang sederhana ini ternyata bisa membeli nafkah ya. Saya bisa bilang saat ini mungkin ada 50 orang yang terlibat di dalam sini, di bisnis ini, yang bergantung pada bisnis ini. Sehingga itu menjadi berkah lah buat mereka. Dan saya tekankan bahwa terlibat di sini bukan cuma sekedar sebagai karyawan atau hanya sekedar jaga outlet, bikin tahu, bukan hanya itu, tapi suatu saat mereka akan melanjutkan usaha ini menjadi usaha mereka sendiri. Itu misi saya. Right. Gitu. Jadi nggak cuman profit oriented, nggak. Saya lebih pengen saya mengedukasi karyawan saya sendiri supaya mereka nanti bisa buka usahanya sendiri. Dari hal yang sederhana, tahu yang bisa ditemukan di mana aja. Terima kasih banyak Kang Ian. Ya, luar biasa sama-sama. Pertemuan yang singkat, langsung spontan kita wawancara. Nggak pakai, mudah-mudahan nggak pakai background ini. Nggak pakai background, nggak pakai teks, nggak pakai briefing. Tahu langsung sodorin mic. Pasang mic, pasang handphone ya. Ya, jadi mudah-mudahan dengan demikian ini bisa beri manfaat buat kita semua. Ya. Buat mitra TU Center. Terima kasih banyak Kang Ian. Ya, sama-sama.